Sebelum ke Albania, aku tuh sempat punya sedikit rasa takut karena selama bertahun-tahun Albania sering punya image sebagai negara misterius di Eropa. Bahkan dulu banyak orang menganggap negara ini berbahaya, tertutup, dan tentu sulit dikunjungi. Tapi begitu aku sampai di sini, aku tuh malah bingung ya, karena ternyata Albania indah banget. Dia punya laut yang biru, pegunungan dramatik, kota tuanya guys, cantik banget. Dan vibes-nya tuh terasa seperti campuran Mediterranean dan Balkan. Dan ini yang paling mengejutkan guys, negara ini belum seramai destinasi Eropa lain. Jadi semuanya masih terasa lebih raw, lebih lokal, dan lebih genuine. Ini perjalananku mengunjungi Albania, salah satu negara paling underrated yang pernah aku datangi di Eropa. Let's go! Masuk ke Albania. Aku masuk ke Albania lewat jalur darat dari North Macedonia. Dan semakin masuk ke negara ini, vibes-nya tuh mulai terasa berbeda. Jalanannya lebih liar, bangunannya campur-campur, kadang terasa chaotic. Tapi justru itu yang bikin Albania terasa hidup. Guys, kita cari tahu dulu ya, Albania tuh ada di mana sih? Kalau kalian belum tahu gitu ya, atau baru mau kenal Albania kayak aku. Jadi Albania itu berada di kawasan Balkan, Eropa Tenggara. Negara ini berbatasan dengan Montenegro, Kosovo, North Macedonia, dan Greece. Sementara di bagian barat itu langsung menghadap Laut Adriatik dan Laut Ionia. Nah, udah kebayang kan kalau menghadap laut tuh kayak gimana gitu kan pemandangannya. Albania ini punya garis pantai yang cantik banget. Sejarah Albania yang unik. Nah guys, kalau ngomongin Albania, sejarah negara ini cukup unik. Kalau aku tuh tahu Albania, tuh dulu kayaknya temanku tuh pernah ada yang berkunjung ke sini gitu ya guys. Dan aku tuh kayak heran, emang ada ya negara yang bernama Albania? Terus aku pernah nonton juga tuh konten di YouTube. Ada salah satu cewek, itu dia bilang dari Albania. Dan wah dia tuh cantik banget guys. Jadi kayak campuran antara bule dan Turki gitu. Nah di situ aku tuh kayak terbersit gitu ya. Suatu saat aku kayaknya pengen deh berkunjung ke Albania. Dan ternyata akhirnya alhamdulillah ya, aku berkunjung ke negara ini. Selama ratusan tahun, Albania tuh pernah berada di bawah Kekaisaran Ottoman. Nah, makanya guys, banyak banget pengaruh budaya Turki itu masih terasa sampai sekarang. Jadi relate ya, yang aku bayangin tadi kenapa sih cewek ini dan juga cowok ini tuh mukanya campuran gitu. Ada bulenya, ada Turkinya, dan lain sebagainya. Nah, yang paling menarik juga menurutku adalah masa ketika Albania itu menjadi salah satu negara paling tertutup di dunia. Di bawah pemerintahan komunis Enver Hoxha, Albania tuh hampir mengisolasi diri dari dunia luar. Dan karena takut invasi, pemerintah membangun ratusan ribu bunker di seluruh negeri. Sampai sekarang bunker-bunker itu masih bisa ditemukan di Albania. Jadi kalau kalian suka banget sama sejarah guys, nah, sangat cocok ya untuk mengunjungi negara ini. Dan mungkin juga itu alasan kenapa Albania berkembang agak terlambat dibanding negara Eropa lain. Tapi justru sekarang, Albania mulai berubah menjadi hidden gem baru di Eropa. Kita lanjut ya. Tirana, ibu kota yang berubah total. Aku bersama grup memulai eksplorasi dari Tirana, ibu kota Albania. Dan jujur guys, Tirana itu terasa sangat berbeda ya dibanding ibu kota Balkan lain. Kotanya terasa lebih muda, lebih artsy, lebih hidup. Jadi ada graffiti, gedung-gedung dan lain sebagainya tuh sangat artistik gitu ya guys menurutku. Dan dia juga memberi ruang banyak untuk publik sehingga
kita tuh nyaman gitu, mau duduk-duduk, mau bengong di sore hari, dan lain sebagainya. Salah satu hal unik di Tirana adalah banyak bangunan dicat warna-warni. Jadi kita itu nggak bakal tersesat gitu ya. Kalau tadi habis jalan ke sana, wah tadi ada bangunan pink tuh, dan lain sebagainya. Jadi untuk penandanya tuh gampang banget gitu. Katanya dulu ini dilakukan untuk mengubah suasana kota pasca komunisme. Dan hasilnya Tirana terasa lebih cheerful. Cafe culture. Nah guys, yang aku suka lagi budaya cafe di Albania tuh kuat banget. Orang-orang suka nongkrong lama. Mereka ngobrol, minum kopi, dan menikmati hidup pelan-pelan. Dan yang pasti, suasana coffee shop di sini tuh hidup banget guys. Dan menyenangkan gitu ya. Rasanya kalau punya waktu banyak gitu ya, pengen menginap di sini lumayan lebih lama supaya bisa ngopi dan menikmati hidup. Kamu pengen ke Albania nggak nih? Tulis di komentar ya. Albanian Riviera. Nah guys, highlight Albania menurut banyak traveler tentu saja Albanian Riviera. Wah, tentu bagus banget ya kalau kita punya banyak waktu di sana. Nah sayangnya waktu aku ke situ guys, nggak punya waktu banyak gitu ya. Jadi kayaknya perlu juga nih dimasukin di list suatu saat bisa kembali berkunjung ke sini. Jadi Albanian Riviera itu air lautnya biru banget, view jalanannya luar biasa, dan suasananya terasa seperti Mediterranean. Bahkan banyak orang mulai membandingkan Albania dengan Greece atau Kroasia. Nah bedanya apa? Kalau di Albania tentu masih lebih murah dan dia lebih sepi karena belum begitu populer kalau dibanding dua negara tersebut gitu ya, dan terasa belum terlalu dipoles untuk turis, jadi lebih raw gitu. Rekomendasi wisata. Well guys, kalau ke Albania, beberapa tempat yang paling sering direkomendasikan adalah Samil, Sarande, Berat, dan Gjirokastër. Terutama Berat dan Gjirokastër yang terkenal dengan kota tua Ottomannya. Apa yang membedakan Albania dibanding negara Eropa lain? Nah, semakin lama di Albania, aku sadar negara ini punya karakter berbeda dibanding negara Balkan lain. Nah yang pertama nih guys, dia tuh lebih Mediterranean. Albania terasa lebih hangat dan lebih terasa gitu ya suasana Mediterraneannya. Yang kedua, dia sangat lokal. Turismenya berkembang tapi belum terlalu over tourism kayak di Kroasia, di Greece gitu ya. Jadi kalau mau ketenangan boleh banget tuh ke sini. Yang ketiga, dia ada campuran budaya. Budaya Balkan, Ottoman, Italia, dan Eropa Timur semuanya campur jadi satu. Nah, kalau dilihat di sini kan unik banget gitu kan ya. Yang keempat, orang Albania terkenal sangat loyal terhadap keluarga. Budaya keluarga di sini tuh kuat banget. So, siapa nih yang mau membangun keluarga? Silahkan ya, boleh banget dicoba tuh untuk berangkat ke Albania. Fakta unik. Dan guys, di Albania itu ada satu hal random yang cukup terkenal. Kalian bakal banyak banget lihat mobil Mercedes di Albania. Sampai menjadi semacam meme di sini. Karena bagi mereka waktu dulu ya, punya mobil Mercedes itu merupakan salah satu ukuran standar sosial. Sebenarnya ini mirip-mirip kayak di Indonesia nggak sih? Cuman kalau di sini guys, itu bisa banyak banget. Beda ya jumlahnya. Kalau di Indonesia kita bisa berhitung ya, paling cuma 1, 2, 3 gitu ya. Nah kalau di Albania, mostly banyak banget di sini. Kuliner khas Albania. Kalau bicara kuliner khas Albania, ini cukup comforting. Dan tentunya dia juga kombinasi ya dengan makanan-makanan Balkan lain seperti birek, ini pastry isi daging atau keju. Kemudian tave kosi, makanan khas Albania berbahan daging dan yogurt.
Albania juga terkenal dengan seafood karena dekat laut tentu saja. Seafood di Albania juga terkenal enak. Dan yang aku suka, harga makan di Albania masih relatif lebih murah dibanding negara Eropa lain. Nah, tentu ini yang diidam-idamkan para traveler ya. Pemandangannya cantik di Eropa pula, tapi masih murah. Apakah Albania worth it? Jadi, apakah Albania worth it untuk dikunjungi? Menurutku, yes. Terutama kalau kalian suka negara yang belum terlalu mainstream. Karena Albania punya kombinasi yang menarik. Albania punya alam yang cantik, sejarah yang kompleks, pantai yang indah, dan suasana yang masih terasa otentik. Kalau mau ke sini bisa dikombin dengan negara-negara Balkan lain tentunya, dan jangan lewatkan Albania. Sebelum datang ke Albania, aku pikir negara ini hanya akan menjadi persinggahan biasa. Tapi ternyata Albania justru menjadi salah satu negara yang paling membekas di perjalanan Balkanku. Karena negara ini kayak terasa jujur gitu ya, belum terlalu dibuat untuk turis. Dan mungkin itu yang bikin Albania terasa spesial. Guys, kalau kalian disuruh pilih, lebih tertarik ke Albania atau Greece nih? Tulis di komentar ya. Dan jangan lupa setelah ini perjalanan Balkanku masih lanjut ke negara berikutnya yang gak kalah menarik. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video perjalananku selanjutnya. Bye-bye, happy traveling!